warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang kita ketahui bahwa pendidik dan tenaga pendidik memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang diinginkan, baik itu nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai yang lainnya yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik di dalam masyarakat Indonesia sangatlah dominan, sekalipun teknologi yang digunakan atau teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sangatlah berkembang dengan cepat. Untuk itu, dalam memahami konsep ini perlu kita mengetahui makna dari manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ini. Nah, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengatur atau mengelola, dan kependidikan atau pendidik atau kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 5 dan 6. Yang dimaksud dengan kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri atau diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, instruktur, konselor, pamong belajar, widya suara, atau sebutan-sebutan yang lain yang sesuai dengan jenjangnya atau kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Nah, menurut Evans tahun 1981, manajemen personalia atau manajemen pendidik dan kependidikan ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi, yang merupakan salah satu subsistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang itu mencangkup merekrut, menempatkan, melatih, meningkatkan kesejahteraan orang-orang tersebut. Itu yang dinamakan manajemen personalia atau manajemen pendidik dan kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu subsistem manajemen yang harus diperhatikan atau mendapat perhatian yang sama dengan subsistem manajemen yang lainnya, karena manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini salah satu kunci dari keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dari kelas 4 PAI 4E, akan menjelaskan penjelasan tentang materi manajemen pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok 4, dan saya akan membahas mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen sumber daya manusia pendidikan mencoba untuk mempelajari bagaimana peran, bagaimana kepegawaian atau departemen personalia dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehubungan dengan telah berkembangnya profesi kependidikan yang didukung oleh Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2005 tentang standar isi, dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2005 tentang standar kelulusan. Di samping itu, perlu adanya penataan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan yang selama ini pola penataannya tidak memperhatikan sebuah konsep-konsep dasar dan praktek manajemen sumber daya manusia modern. Manajemen personil atau anggota di sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah menuntut kemampuan dalam manajemen personil atau anggota yang memadai karena telah menjadi tuntutan bahwa kepala sekolah harus ikut memikul tanggung jawab, ikut andil mengawasi keberhasilan maupun kegagalan anggota sekolah. Kesanggupan manajemen yang dituntut meliputi diantaranya: 1. Memperoleh dan memilih anggota yang cakap, membantu anggota menyesuaikan daripada tugas-tugas. Yang ketiga, menggunakan anggota dengan lebih efektif, dan yang terakhir, menciptakan kesempatan untuk perkembangan anggota secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, yang dimaksud personil di sini ialah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini di sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Kepala sekolah wajib menyandanggunakan seluruh personel secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. Penyandangan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Karena itu, kepala sekolah harus mempunyai job description yang jelas, sangat diperlukan untuk kepala sekolah. Di antaranya yaitu ada daftar, kepala sekolah harus mempunyai daftar personil, juga ada daftar hadir guru atau karyawan, juga ada daftar ponded, dan yang terakhir itu kepala sekolah harus mempunyai beberapa hal tentang usulan kepegawaian. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai daftar personil. Apa sih daftar personil itu? Daftar personil menurut identitas atau keterangan lengkap tentang diri pegawai atau karyawan yang bersangkutan, baik itu guru maupun tenaga administratif. Suatu contoh itu, kepala sekolah harus mempunyai identitas yang lengkap seperti alamat, asal sekolah, lulusan, tahun kelulusan, tahun kelahiran, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah identitas pegawai yang harus diketahui oleh kepala sekolah, ataupun dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kepala sekolah harus mempunyai daftar hadir guru, atau atasan itu harus mempunyai daftar hadir karyawan. Kehadiran guru atau karyawan di sekolah adalah suatu hal yang mutlak demi keberhasilan tujuan pendidikan. Dengan memeriksa dasar hadir tersebut, maka dapat dihitung presentase kehadiran atau absensi guru yang bersangkutan. Di samping itu, yang penting lagi ialah apakah
alokasi waktu yang disediakan selama 1 semester atau 1 catur bulan itu dapat dipenuhi oleh guru atau bagi sesuatu bidang studi. Dan yang ketiga, seorang kepala sekolah atau pemimpin itu harus mempunyai daftar kondet. Apa sih itu daftar kondet? Yaitu daftar yang berisi sebuah penilaian pegawai, entah itu penilaian guru ataupun karyawan, yang disebut pemimpin, yang berisi penilaian terhadap pegawai yang disebut oleh pimpinan atau atasannya. Dalam hal ini, kepala sekolah membuat daftar konten itu berdasarkan penilaian terhadap guru, yang dimaksud bahwasanya kepala sekolah harus melihat dari beberapa aspek. Menurut Dr. Andreas Ismail Sharif tahun 1976 halaman 44 bahwa kepala sekolah itu harus mempunyai beberapa aspek dalam penilaian terhadap karyawan ataupun guru. Yang pertama yaitu dinilai dari segi kemampuan kerja, yang kedua kerajinan, ketiga itu kepatuhan ataupun disiplin kerja, yang keempat itu mempunyai rasa tanggung jawab, hubungan kerjasama, kelakuan di dalam dan di luar dinas, inisiatif, dan juga harus mempunyai inisiatif, sifat kepemimpinan, dan pekerjaan pada umumnya. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal tentang usulan kepegawaian. Guru ataupun kepala sekolah itu harus mempunyai sebuah usulan tentang sebuah pegawai. Pada prinsipnya, suatu usul kepegawaian merupakan penghargaan terhadap pegawai yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Dr. Ismail Sharif itu, beberapa hasil kepegawaian ini yang pokok diantaranya, satu itu seperti guru itu mempunyai usulan untuk kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan pangkat, usulan pengangkatan dalam suatu jabatan, usulan dalam pengangkatan suatu jabatan tertentu, mempunyai usulan atau permohonan cuti, usulan pemberian pensiun, usulan pemberhentian pegawai. Mungkin masih banyak lagi usulan-usulan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai atau atasan untuk meningkatkan mutu pendidikannya atau sistem administratifnya untuk kemajuan ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari lanjutan pemateri yang awalnya itu membahas mengenai definisi, tujuan, dan manfaat manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, dan barusan saya juga menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ataupun sumber daya manusia. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya mengenai pengelolaan peserta didik atau
manajemen murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Itu yang ketiga, pengelolaan peserta didik atau manajemen pendidikan, manajemen murid. Jadi manajemen murid itu menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tercatat murid sejak proses penerimaan, pengembangan atau pembinaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Dari pendidikan yang pertama, penerimaan murid baru. Jadi kinerja yang pertama ialah penerimaan murid baru, di mana penerimaan murid baru ini merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan untuk biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid. Pengelolaan penerimaan murid baru harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama tahun pembelajaran baru. Langkah-langkah penerimaan murid baru pada garis besarnya, yang pertama, membentuk panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, menentukan syarat pendaftaran calon murid baru. Kemudian yang ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Yang keempat, pengumuman pendaftaran calon murid baru. Kemudian yang kelima, menyediakan buku pendaftaran. Yang keenam, waktu pembelajaran. Yang ketujuh, penentuan calon yang diterima. Kemudian kinerja yang kedua ialah pencatatan murid bentuk buku induk. Jadi di mana murid tersebut atau murid baru itu perlu dicatat segera dalam buku besar yang disebut buku induk atau buku pokok. Jadi catatan dalam buku induk itu harus lengkap, meliputi data identitas murid. Dalam hal ini sebagian data dapat diambil formulir pendaftaran yang telah kita bicarakan sebelum masuk. Jadi buku induk ini merupakan kumpulan daftar nama murid sepanjang masa dari sekolah itu. Jadi di samping identitas juga, dalam buku induk juga berisi prestasi belajar anak dari tahun selama ia belajar di sekolah tersebut. Catatan dalam buku induk itu harus bersih dan jelas. Dan ini merupakan salah satu tanggung jawab kepala sekolah yang harapan bisa diserahkan kepada pegawai sekolah. Yang ketiga, buku clipper. Buku clipper ini berfungsi untuk membantu buku induk yang memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk juga, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Hal ini mudah ditemukan dalam buku clipper karena nama murid tersusun sesuai abjad. Dan tata tertib murid. Dalam tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya. Jadi tata tertib murid itu adalah bagian dari tata tertib sekolah. Di samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga alternatif, di mana kewajiban itu harus mentaati tata tertib sekolah. Itu adalah hal yang penting, sebab tata tertib itu merupakan sebagian dari sistem sekolah yang bukan sekadar sebagian kelengkapan sekolah. Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dan instruksi materi pendidikan dan kebudayaan tersebut perlu diajarkan atau diperinci sejelas-jelasnya dan sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah dipahami oleh murid. Kemudian 5 itu ada daftar presensi.
Daftar presensi atau daftar hadir itu dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran murid di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Jadi daftar hadir ini itu dapat dibuat daftar hadir bulanan atau daftar hadir mingguan. Dan dalam daftar hadir bulanan itu dicantumkan pada murid dan sisi 1 dan tanggal pada sisi kanan. Kemudian tugas guru atau petugas yang ditunjuk memeriksa untuk memberikan tanda tangan hadir atau tidak seseorang murid 1 kali dalam 1 hari. Tugas guru atau petugas yang ditunjuk adalah memeriksa dan memberikan tanda tangan hadir atau tidaknya seorang murid satu kali dalam 1 hari. Selain itu, perkembangan peserta didik merupakan bagian yang harus dimiliki guru untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemudian, perkembangan peserta didik itu dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pengayaan remedial, kemudian perkembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui ekstrakurikuler atau disebut ekskul. Dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler atau yang biasa disebut dengan ekskul merupakan kegiatan tambahan di suatu lembaga pendidikan yang pelaksanaannya itu di luar jam sekolah atau di luar kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini banyak ragam dan kegiatannya, antara lain contohnya semisal paduan suara, pramuka, paskibra, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengayaan dan remedial. Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar dan terhadap tugas-tugas hasil tes dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik. Yang ketiga adalah bimbingan dan konseling pendidikan. Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi soal belajar, sosial, dan karir dari peserta didik tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang jelas atau bahasa yang kami gunakan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.